Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih untuk Ananda Alvaro. Selanjutnya yaitu pembawaan bacaan arti yang akan dibacakan oleh Bu Ilmi. Untuk Bu Ilmi kami persilahkan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan. Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah memberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan, kalau kamu mengetahui. Ya Tuhanku, Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Allahumma a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih untuk Ibu Ilmi. Selanjutnya kita akan menyaksikan komplikasi video kegiatan. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan pertama-tama terima kasih kepada pemateri kita hari ini, Ustadzah Siti Hasanah yang sudah bersedia hadir.
dalam acara kegiatan parenting yang insya Allah rutin kami laksanakan, Ustazah. Kemudian saya juga ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada perwakilan dari Yayasan Al-Mutakin yang sudah hadir pada hari ini. Kemudian kepada seluruh wali murid yang sudah hadir dalam kegiatan parenting hari ini, saya juga mengucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan parenting pada pagi hari ini, ilmu yang kita dapatkan nantinya dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Masya Allah, terima kasih Bu Iva. Acara selanjutnya yaitu pembacaan profil pemateri. Nama beliau adalah Siti Hasanah. Beliau lahir di Teluk Bentung pada tanggal 6 Agustus tahun 1974. Beliau merupakan ibu dari 3 orang putri. Kegiatan beliau sehari-hari yaitu mendampingi ibu-ibu mengaji dan menjadi ibu rumah tangga. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu kegiatan parenting yang akan disampaikan oleh Ustadzah Siti Hasanah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Nia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar ya Bu ya? Oke Bu, dengar. Dengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bunda-bunda yang berbahagia, ibu-ibu solihah yang terus-menerus berjuang mendampingi anak-anak buah hatinya. Alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang Allah masih berikan kesempatan kepada kita semuanya untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk mengerti, memahami anak-anak kita, di mana mereka adalah investasi akhirat selain dunia, lebih-lebih mereka adalah investasi akhirat kita. Untuk kemudian kita jadikan mereka anak-anak yang solih, solihah, yang kelak pahala anak-anak yang solih dan solihah, doa-doanya tidak akan pernah terputus meskipun nanti kita telah meninggalkan mereka. Sebelumnya, bolehkah saya menyapa Bu Nia? Bu Nia, nanti saya sampai jam berapa ya? Boleh Ustadzah, kira-kira sampai jam 11. 11. Oke. Jadi 40-an menit ya? Oke Ustadzah. Oke. Saya mau menyapa ibu-ibu ini. Ibu-ibu bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik Ustadzah. Oke, saya biasanya kalau offline, memang lebih seru kalau offline. Kalau offline biasanya jargon saya akan menyapa ibu-ibu dengan mengatakan bagaimana kabarnya ibu-ibu hari ini, maka ibu-ibu harus berekspresi seperti anak-anak. Ibu-ibu bisa melihat saya ya, ketika saya tanya bagaimana kabarnya pagi hari ini, ibu-ibu harus berekspresi. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, bahagia, Allahu Akbar. Coba ya, ini kalau enggak di on cam apa? Di on camnya saya enggak tahu nih gitu. Coba ibu-ibu, bagaimana ibu-ibu kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah Luar biasa, tetap semangat,
bahagia. Allah Allahu Akbar. Akbar. Oke. Ibu-ibu harus tetap bahagia apapun yang kemudian kondisi terjadi di dalam rumah tangga kita, karena ibu-ibu adalah poros, adalah sentral. Kalau ibu-ibunya merengut, cemberut, marah-marah, udah deh pasti anak-anak suami itu jadi apa namanya, jadi akibatnya ke mereka seperti semuanya jadi tidak nyaman seperti itu. Maka ibu-ibu, meskipun kita memang letih ya sebagai seorang ibu, letih, capek seperti itu, tetapi yakinlah keletihan dan kelelahan kita khususnya dalam mengurus anak-anak kita, insya Allah Allah akan berikan pahala yang besar dari apa yang telah kita lakukan. Segala sesuatu lelah kita kalau lillah insya Allah menjadi berkah ya. Jadi seperti itu. Oke, ibu-ibu yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Dalam kesempatan ini saya berterima kasih sekali sebelumnya kepada apa namanya lembaga pendidikan TK Al-Mutakin ya. Jadi yang telah menghubungi dalam hal ini Ustazah Iva yang menghubungi untuk kemudian saya berbagilah ya seperti itu, berbagi sedikit tentang mendidik anak dengan bahasa kasih. Ibu-ibu yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Anak-anak adalah titipan, anak-anak adalah anugerah, anak-anak adalah amanah yang kemudian Allah beramanahkan kepada kita, di mana ketika anak-anak ini adalah titipan, anugerah, amanah, ini menjadi tanggung jawab kita. Maka kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban, sehingga karena nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan, maka kita harus menjaga, memelihara, dan mendidik anak-anak kita dengan sungguh-sungguh. Agar apa? Agar kefitrahan, kebersihan, kebaikan dari anak-anak kita itu terjaga. Ya, karena memang secara fitrah anak-anak kita itu adalah bersih suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidahu au yunassiranihi au yumajjisanihi. Bahwa anak-anak itu terlahir dengan, setiap anak itu terlahir dengan fitrah bersih, suci, baik semuanya. Ya, maka orang tuanya lah yang akan menjadikan, apakah akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Nah, ini peran kita. Dan di dalam Al-Quran juga, di dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga anak-anak kita. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi di sana Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menjaga diri kita dan juga anak-anak kita, keluarga kita semuanya agar tidak kemudian masuk ke dalam neraka. Jadi kita harus memberikan bimbingan pendidikan seperti itu, memberikan sebuah pelajaran, peringatan lah kalau tadi bahasa di surat Nuh tadi ya yang dibacakan oleh adik kita ya, Masya Allah seperti itu tadi, bahwa kita harus memberikan bimbingan dalam hal ini nanti banyak sekali, entah itu peringatan, entah itu arahan, entah itu pendidikan yang akan kita berikan. Nah ini jadi anak kita ini adalah terlahir suci, maka kemudian kita harus menjaganya. Oke, lanjut. Nah kemudian dalam mendidik anak ini seringkali gitu ya, ketika kita orang tua mendidik anak kita itu seringkali banyak orang yang kemudian menginginkan anaknya itu seperti dirinya, anak kita seperti diri kita, seperti itu. Padahal anak kita itu adalah tidak selalu seperti kita, tidak selalu seperti kita karena Allah anugerahkan setiap anak itu berbeda-beda, ya, dengan bakatnya, dengan bawaannya. Dengan mungkin nanti kita akan bahas bahas karena ini mendidik anak mendidik dengan bahasa kasih atau bahasa cinta seperti itu, maka nanti mereka itu punya
bahasa kasihnya sendiri tidak sama dengan kita. Maka kemudian kalau kemudian bahasa kasihnya kita sama, oke lah kita nyuruh anak kita sama kayak kita. Kalau bakatnya itu sama, oke lah itu akan sama dengan anak kita. Tidak akan menjadi masalah. Dan masalah itu muncul ketika apabila bakat, apabila karakter, apabila bahasa kasih atau bahasa cinta anak itu tidak sama dengan orang tuanya. Lalu orang tuanya memaksakan harus sama, apa-apa yang ada di dirinya memaksakan kepada anaknya seperti itu. Maka anak-anak seperti ini yang mereka tidak tepat dalam pendidikan untuk memenuhi apa karakter yang berbeda, bakat yang berbeda, bahasa kasih yang berbeda ini, maka anak-anak seperti ini di masa depannya akan tersiksa. Nah, tersiksanya anak itu akan diwujudkan dalam penyimpangan-penyimpangan perilaku. Kalau kita lihat dalam keseharian, dalam tanda kutip, mereka kita bilang anak nakal, bandel, nggak iso diatur, kan gitu. Ki anak isopo ya sampai lali anak isopo. Kalau nggak sesuai dengan kita itu kita bilang anak isopo, ya anakmu tabu, bukan gitu. Anak kita sampai lali ya seperti itu. Maka kemudian masalah ini akan muncul konflik dengan anak kita sering marah-marah, kita sering kemudian merasa ya apa sih ya anak kok nggak iso dingah gitu seperti itu. Kenapa? Karena kita kurang pengetahuan tentang apa bahasa kasih anak, apa bakat, apa kemudian karakter yang mereka miliki, karena bakat itu sejak lahir, bahasa kasih itu setiap anak pun nanti ada seperti itu. Maka setidaknya ada 3 rumus dalam mengasuh dan mendidik anak-anak kita, ya 3 rumus yang kemudian kita harus tanamkan di dalam diri kita agar kita tidak kemudian stres, depresi, kecewa, uring-uringan, ngamuk, marah seperti itu ya Bu ya. Jadi ini yang pertama bahwa anak kita itu tidak sama dengan kita. Jadi orang tua itu harus punya paradigma bahwa anak kita itu bukanlah kita. Anak kita itu adalah makhluk lain, makhluk yang Allah titipkan kepada kita. Mereka mempunyai potensi-potensi yang berbeda dengan kita. Bahkan Rasulullah sampai mengatakan, didiklah anak-anakmu sesuai zamannya. Ini menunjukkan bahwa kita sama anak-anak kita itu berbeda. Dulu kalau kita mungkin ya Bu ya, ketika orang tua sudah melirik gitu ya, melirik. Kita sudah nunduk dah. Sudah nunduk, ngerti nih, orang tua ini marah. Kalau anak sekarang dipeliri, tambah meliri kan gitu ya. Dipelototi tambah melototi kan gitu. Dimarahin tambah nyeneni kan gitu, tambah memarahin kita. Nah, makanya kemudian anak kita adalah bukanlah kita. Jadi kita harus pahami ini sehingga agar kemudian kita tidak memaksakan apa yang dalam diri kita, apa keinginan kita, pengen gini kan gitu, itu kepada anak-anak kita. Nah, ini yang pertama. Jadi prinsip dalam mengasuh dan mendidik anak kita itu bukanlah kita. Jadi enggak semuanya itu harus sama seperti itu ya. Ada hal-hal yang berbeda pada anak-anak kita. Oke, yang kedua, setiap anak yang lahir itu diberi anugerah dengan banyak potensi dan bakat. Ya, dengan nanti bahasa kasihnya juga berbeda. Nah, orang tua punya tugas untuk melejitkan, untuk memantik, untuk memotivasi dan mendukung yang menjadi bakat potensi yang ada. Bahkan kita harus tahu ya, harus ngerti nih. Nanti ibu-ibu PR-nya harus memperhatikan, harus melihat, memperhatikan bahasa kasih anak kita itu seperti apa. Sehingga nanti insya Allah tidak ada konflik. Kita nanti kok kalau disuruh ngeyel ya, seringnya kok gangguin adiknya, kok bikin kesel mangkel orang tuanya. Nah itu nanti insya Allah kita akan bahas di bahasa kasih atau bahasa cinta anak-anak kita. Nah kemudian sebab bakat itu hanya potensi yang bisa saja tidak muncul, sehingga potensi itu nggak muncul.
Kalau kita lejitkan, maka dia akan menjadi muncul. Kalau enggak muncul, itu biasanya kita sebutnya bakat yang terpendam, ya seperti itu. Yang ketiga, orang tua harus menjadi fasilitator untuk mengembangkan bakat anak kita. Kenapa ini saya awal-awal sampaikan tentang bakat? Karena terkadang kita ini karena tidak tahu bahasa kasih anak, maka anak itu nanti sulit disuruh belajar, sulit disuruh diperintah oleh kita, sulit untuk diajak bekerja sama seperti itu, karena awalnya itu karena kita tidak tahu bahasa kasih. Sehingga ketika kita tidak tahu bahasa kasih anak-anak, salah dalam kemudian menyampaikannya, anak-anak nggak mau nurut, sehingga bakat yang harusnya bisa dilejitkan karena anak-anak itu mangkel sehingga tidak kemudian tidak terekspos, tidak kemudian maksimal dan tidak melejit seperti itu. Ya, sebagaimana di dalam surat Al-Isra ayat 84, Allah sendiri di dalam hal anak itu punya kemampuan sendiri-sendiri, Allah berfirman yang artinya bahwa katakan Muhammad, setiap orang itu berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu itu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Artinya terkadang kita punya jalan yang berbeda-beda untuk menuju satu titik seperti itu. Nah, karena ketidaktahuan kita, karena kejahilian kita, karena kurang pemahaman kita, sehingga kita nggak ngerti nih caranya kita untuk mengarahkan anak. Maka sebetulnya apa yang kemudian menjadi problematika kita di dalam keluarga kita, khususnya dengan anak-anak, sebetulnya inilah misi kenapa anak-anak kita itu dilahirkan bersama kita di dunia. Ya, jadi ketika kita dianugerahkan anak, ya keturunan, maka Allah yakin kita mampu seperti itu. Maka kita tinggal untuk kemudian menggali, cari tahu, cari ilmunya bagaimana kemudian bisa kita mendampingi anak-anak kita, menghantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah, anak-anak yang kemudian dengan kemampuannya yang berbeda-beda itu bisa kita lejitkan. Oke ya, ini sedikit tentang bakat, suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir, atau dikatakan sebagai murni pemberian Allah dan tidak akan hilang, ya seperti itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, jika tidak disalurkan, maka kemampuan potensi anak ini akan menjadi terpendam. Maka kita seringkali bilang sebagai bakat terpendam. Oke, next. Ini ada nasihat, ya, ada nasihat dari Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ini seorang pakar hati, seorang ulama yang beliau pakarnya hati, ya, tazkiyatun nufus. Beliau mengatakan orang tua jangan membawa anaknya kepada pekerjaan lain selagi pekerjaannya yang menjadi berkat atau bakat anaknya itu diizinkan syara. Artinya ketika anak kita membawa dengan pembawaannya, pekerjaannya, mungkin anak yang anak yang visual, anak yang audio, anak yang kemudian kinestetik, kan itu beda-beda seperti itu. Maka selama apa yang dikerjakannya itu tidak melanggar syarak, tidak melanggar syariat, maka orang tuanya itu tidak boleh melarang atau kemudian suruh melakukan pekerjaan yang lain seperti itu. Karena apa? Karena anak-anak itu ketika melakukan pekerjaannya, melakukan aktivitasnya yang sesuai dengan apa yang kemudian menjadi potensi dirinya, asalkan tidak melanggar syariat, maka biarkan seperti itu. Kita hanya menjadi fasilitator gitu tadi itu, ya, mendukung, melejitkan, memotivasi untuk kemudian bisa mengeluarkan apa-apa yang ada. Oke, ini kita akan masuk ke dalam bahasa kasih. Bu Siti, hubungannya apa ya, gitu ya, mendidik anak kemudian dengan menggunakan bahasa kasih. Ibu-ibu yang berbahagia, ibu-ibu solih, ibu-ibu yang solihah, dalam mendidik anak,
Ada masalah-masalah ketika kita mendampingi mereka. Nah, ada salah paham, ada salah salah paham dan salah kita ngerasa kok anakku kok gini, seperti itu. Ternyata ketika dalam mendidik anak kita tahu bahasa kasih itu, maka ketika bahasa kasih itu tepat seperti apa yang mereka miliki, maka anak itu akan nyaman, akan aman. Ketika anak itu aman dan nyaman, maka hormon bahagianya itu akan keluar. Menurut para ahli-ahli parenting itu, hormon bahagianya itu akan keluar. Ketika hormon bahagianya keluar, maka kita perintahkan apapun, dia akan taat, dia akan nurut. Nah, seperti itu. Jadi ketika ada anak membangkang, nggak mau, nanti kita akan lihat ya Bu ya, kita akan lihat betapa anak-anak yang kemudian kok membangkang, disuruh malah ngeyel, malah gini, itu boleh jadi karena baterai kasih sayangnya itu kosong. Ya, di bahasa kasih atau bahasa cintanya itu tidak terpenuhi. Nah, bahasa kasih atau bahasa cinta anak-anak atau orang dewasa sama ini itu ada 5, dan setiap orang itu memiliki 5 bahasa kasih ini. Ya, yang pertama sentuhan fisik, ya bisa diwolak-walik ini ya Bu ya, bisa sembarang. Yang paling 5 ini. Jadi sentuhan fisik yang pertama, kemudian hadiah, pelayanan, kata-kata positif atau pujian, lalu yang kelima itu kebersamaan atau waktu yang berkualitas. Nah, setiap anak itu memiliki bahasa kasih 5-5-nya ini. Oleh karena itu, sebagai orang tua terutama para bunda, ketika memiliki anak, saya mau tanya nih, di sini ada yang punya anak di bawah 4 tahun? Ada yang memiliki anak di bawah 4 tahun? Ya, sampai 3 tahun, maka bahasa kasih yang 5-5 ini harus dilakukan setiap hari. Jadi kalau kita masih punya anak bayi sampai usia 3 tahun, maka kita harus lakukan dengan sentuhan, sering mengusap, sering mencium, menggandeng, kemudian membelai seperti itu, lalu kemudian memberikan hadiah itu berupa ketika membuatkan minum seperti itu, kemudian melayani ketika dia nangis, popoknya basah, mungkin dia nangis. Nah, ini orang-orang yang anak yang pelayanan itu biasanya enggak gerah itu kalau lagi sedikit saja sudah minta dilayani. Jadi minta perhatian, dilayani, apa-apa diambilkan. Maka kata-kata positif, pujian, anak hebat, anak soli, anak soliha, Masya Allah, anak pinter, seperti itu, bisa buang sampah, seperti itu. Nah, di bawah 4 tahun, anak-anak 0 sampai 3 tahun, maka 5 bahasa kasih itu harus dimaksimalkan setiap hari. Tetapi ketika anak-anak itu usianya sudah dari 5 tahun, maka bahasa kasih itu bisa dilakukan 3 kali dalam sepekan, tetapi untuk bahasa kasihnya yang dominan, misalkan nanti dia dominan sentuhan fisik, maka setiap hari entah itu 1 kali, maka perlu dilakukan. Agar apa? Agar baterai kasihnya tidak kosong. Karena nanti kalau kosong, mereka akan melakukan hal-hal yang mungkin menjadikan kita kesel, menjadikan kita marah, menjadikan kita bete gitu. Jadi seperti itu. Nah, kita akan lihat ya Bu ya, bahasa kasih itu cirinya, kemudian penyimpangannya kalau baterainya kosong, terus kemudian apa yang harus kita lakukan atau dilakukan oleh para pengasuh, pembimbing, pendidik, orang tua atau ustadz atau ustazahnya, guru-gurunya di sekolah. Jadi ini perlu tahu juga sebetulnya guru-guru itu, karena ketika anak nanti tantum atau anak itu kayaknya mulai kok melakukan hal-hal yang membuat kita energinya terkuras, seringkali kita terkuras energinya karena kita tidak ngerti bahasa kasih, bahasa cinta mereka. Ketika kita tahu, maka kita akan tepat sasaran melakukan untuk kemudian mendiamkan atau mengajak mereka untuk kemudian manut
dengan apa perintah kita. Kita lihat ya ibu-ibu satu-satu, semoga nanti ini bisa menjadi, Masya Allah, saya berterima kasih sekali ini sebelumnya kepada TK Al-Muttaqin yang memberikan kesempatan kepada saya sehingga saya pun bertambah untuk belajar, memahami, karena sebelumnya ibu-ibu saya juga bermasalah dengan anak saya yang kecil. Masya Allah. Nah inilah sebetulnya karena dosa kita, karena kesalahan kita, karena ketidaktahuan kita, sebagai orang tua kita seringkali menyalahkan anak. Bahwa ya apa ya anak kok koyo ngene iki, apa gitu ya, jadikan seperti itu. Kita merasa sudah melakukan yang baik. Ternyata hanya masalah kita tidak tepat dalam memberikan bahasa kasihnya, itu menjadikan masalah besar dalam hubungan kita dengan anak kita. Ya, kita lihat. Mudah-mudahan nanti kita bisa memahami bersama. Yang pertama, next. Oke. Nah, ini sebelumnya ya. Sebelumnya, kenapa kemudian apa namanya ada bahasa kasih? Kalau kemudian dilihat dari Islam, agama kita, dan rujukannya Al-Quran di dalam surat Ar-Rum ya, di dalam surat Ar-Rum Allah berfirman yang artinya dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Jadi ini poinnya Bu, perbedaan bahasamu. Yang kita ketahui selama ini kan hanya bahasa ya, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Inggris kan gitu, bahasa-bahasa Jepang kan seperti itu. Memang beda budaya, beda bahasa. Ternyata bahasa kasih seseorang itu juga berbeda. Maka kita harus pahami ini. Ya, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Jadi kita disuruh belajar. Kita disuruh tahu tentang bagaimana bahasa kasih kita agar kemudian kita nanti dalam mendidik anak-anak kita itu dengan bahagia. Ya, oke. Next. Nah, ini akan lebih kepada apa namanya teknis. Nah, yang pertama adalah sentuhan fisik, ibu-ibu. Jadi ada anak-anak yang bahasa kasihnya itu sentuhan fisik. Ya, jadi ya dia ingin disentuh. Nah, anak-anak yang memiliki bahasa kasih sentuhan fisik ini, cirinya anak-anak itu sangat suka memeluk, gitu ya, mengusap, kemudian suka menyentuh jika berbicara, suka ngelus-ngelus rambut, suka ngebelai rambut kita itu dibelai-belai gitu ya, dipegangin, kemudian suka kemudian apa namanya moro ya, tiba-tiba itu gablok meluk mama, terus langsung dipeluk seperti itu, suka minta cium, suka dicium seperti itu. Nah, ini anak-anak yang memiliki bahasa kasih sentuhan fisik. Jadi ini PR-nya ibu-ibu dan juga kita semua termasuk ustazah-ustazah, guru-guru yang khususnya ini di TK Al-Muttaqin, di Masjid Al-Muttaqin, bahwa kita harus melihat ada anak-anak itu yang ekspresi awalnya itu ketika kemudian ketemu gurunya gitu ya, ketemu mamanya, kalau kemudian budenya datang dari luar kota tiba-tiba bude gitu gablok gitu, apa namanya merangkul seperti itu atau cium tangan seperti itu, maka ini anak punya bahasa kasihnya sentuhan fisik. Dan anak-anak yang dengan bahasa kasih sentuhan fisik ini dia akan mengalami kemarahan besar ketika ketika dia ketika dia diabaikan. Kadang anak-anak kan gini ya Bu ya, kita itu kadang lagi asik kerjakan apa, terus anak-anak gandol kan gitu ya, moro-moro meluk, moro-moro gandol kan gitu ya. Nah, lalu kalau anak ini sentuhannya, bahasa kasihnya atau bahasa cintanya sentuhan fisik, maka dia akan merasa kecewa ketika kita, aduh sana-sana wis, aduh kok nggak enak banget sih, berat tahu kan gitu ya, berat tahu gitu. Nah, ketika anak-anak dengan dia bahasa kasihnya seperti ini, maka dia akan mengalami kekecewaan yang besar.
Jadi ya, tapi ketika dia sedang mengalami problem, misalkan begini, ketika baterai sentuhan fisik anak-anak itu kosong, artinya anak ini dengan bahasa kasihnya sentuhan fisik. Tetapi kita dalam beberapa hari itu tidak melakukan karena kesibukan kita oh ya udah tidur kan gitu. Kita tidak melakukan sentuhan fisik, maka nanti anak ini akan biasanya terlihat terlihat kelakuan atau perbuatannya itu dia sering jahil, nyubit adiknya, nyubit temennya, menggigit, mukul, kemudian dia pokoknya bikin bikin ulah dengan tangannya atau kakinya. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, bahwa kita harus tahu. Jadi orang-orang yang dengan sentuhan fisik ini biasanya dia kalau kosong bahasa kasih atau bahasa cintanya itu dia akan melakukan hal-hal yaitu seperti itu. Nah, ini saya baru tahu, Bu. Masya Allah ini. Masya Allah. Anak saya yang pertama itu dulu masih kecilnya, dan ini karena ya kebodohan saya, karena ketidaktahuan saya, kita tidak penuhi. Anak saya yang pertama itu di usia TK-nya itu kalau ngelihat teman siapapun itu mesti jempol itu digigit. Nggak tahu yang diambil jempol dan itu komplain. Ya, kita pernah titipkan di Lampung gitu ya, Teluk Betung itu daerah di Lampung. Saya titipkan ke orang tua karena kondisi saya dulu harus bed rest total dan tidak ada yang nunggu gitu, maka kita titipkan ke mbahnya. Itu mbahnya itu sering dikomplainin orang karena cucunya ketika bareng-bareng tadinya diam-diam gitu terus digigit gitu, gigit jempol orang. Nah, anak-anak yang seperti ini berarti ketika dia sudah melakukan hal-hal seperti itu, maka bahasa kasihnya itu, baterai bahasa kasihnya itu kosong. Berarti kita kurang memberikan sentuhan, usapan, kemudian ciuman, pelukan kepada anak-anak ini. Loh Bu Siti, kalau misalkan anak itu kemudian, kan dia kalau baterainya kosong nyubit, menggigit, mukul temannya. Nah terus kita biarkan saja kan? Tidak, artinya sebelum kita menasihati, maka kita harus penuhi dulu baterai kasih sayangnya. Caranya apa? Ya karena sentuhan anak-anak yang seperti ini ketika kemudian ganggu temannya, mukul, nyubit, gigit seperti itu, maka ketika kita mau nasihati jangan langsung dinasihati, tapi isi dulu baterai kasih sayangnya yaitu dengan sentuhan. Maka kemudian dipeluk dulu. Sini, Masya Allah, Mas Farhan, pinter, anak hebat. Dipeluk saja, dipeluk. Terus dicium, diusap-usap, anak hebat. Enggak boleh gitu lagi ya. Nah, seperti itu. Baru dimasukkan bahwa temannya nangis, enggak boleh mukul ya nak, karena kalau dipukul, nah itu mereka ketika dipenuhi baterai kasih sayangnya itu penuh, ketika kita peluk, kita dekat, kemudian dicium anak itu, enggak usah dibilangin apa-apa dulu ketika dia itu. Ketika setelah itu tenang, terus dikasih tahu. Besok-besok enggak boleh gitu ya nak ya, enggak baik, kasihan temannya sakit dipukul gitu. Itu dia akan menerima apa yang kita sampaikan. Kita kan enggak kan gitu kan, biasanya kalau ganggu adiknya kan mukul adik. Kan ganggu adiknya lagi kan. Oh, ancene ya kan gitu. Sama adiknya kok kayak gitu. Nah gitu. Biasanya kan kayak gitu, kita langsung memarahinya. Ini tidak efektif, dia tambah marah. Nanti dia akan dapat ganggu. Karena apa? Karena baterainya tetap kosong. Jadi harus diisi dulu. Ketika bahasa kasih, baterai kasih sayangnya itu terpenuhi, maka dia nanti akan bahagia, nyaman, aman, lalu dia akan manut, mau mengikuti. Nah, jadi anak-anak dengan sentuhan fisik ini, kalau kita mau memerintahkan sholat, mau memerintahkan baca Quran, biasanya anak-anak seperti ini maunya sambil dipangku. Ya, maunya sambil dipangku. Ini ke anak-anak dengan bahasa kasih sentuhan fisik. Atau kemudian kita cium dulu, kita sayang dulu seperti itu. Nah, ini ya Bu ya. Jadi ini
mana kaitannya dengan agama kita? Masya Allah. Nabi itu seringkali mencium cucunya, ya, mencium cucunya. Hasan, Husain, cucunya, anak-anaknya itu sering dicium. Bahkan orang Baduy heran, kan gitu. Kami punya anak 10, ada yang mengatakan begitu. Kami punya anak 10, tapi kami tidak pernah mencium anak-anak kami. Seperti itu. Nah, Rasulullah memberikan sentuhan fisik kepada anak-anak. Ya, Masya Allah. Ini dicontohkan oleh Rasulullah seperti itu. Rasulullah itu juga ketika cucu-cucunya naik ketika Rasulullah sujud ketika sholat Isya seperti itu, nggak dimarahi setelah itu, tidak dimarahi. Malah ketika selesai, kemudian mereka dipangku. Nah itu, jadi penuhi dulu. Ketika mereka melakukan hal-hal yang di luar mungkin kok seperti ini ya, berarti itu baterainya kosong, Bu. Baterainya kosong, maka harus kita penuhi. Kalau sentuhan fisik ya penuhi dulu bahasa kasihnya. Ini yang pertama. Mungkin nanti bisa dengan pertanyaan kalau memang Ibu masih kurang itu ya, nanti lewat sharing-sharing kita. Oke. Jadi mereka akan kecewa sekali ketika dia memeluk, memegang tangan kita, terus kita kebaskan, kita aduh Kak, gerah-gerah gitu, mereka kecewa sekali ya, anak-anak dengan sentuhan fisik ini. Oke, lanjut next. Bahasa yang kedua, kurang 5 menit ini ya, kurang 10 menit atau 5 menit Bu Nia. 10 Hadiah. Ustazah. Ya, oke, cepat saja ya. Yang bahasa kasih yang kedua adalah hadiah. Anak-anak yang kemudian memiliki bahasa kasih dan cinta hadiah ini, mereka senang memberi hadiah dan suka diberi hadiah. Senang diberi oleh-oleh ketika saudara orang tuanya datang ya dari arisan, nanti yang ditanya bawa apa gitu. Dan mereka orang-orang anak-anak yang bahasa kasihnya hadiah, mereka selalu mengharapkan hadiah di hari-hari spesialnya. Boleh di hari miladnya, kemudian ketika mereka bisa melampaui suatu prestasi, mereka mengharapkan sekali hadiah karena bahasa kasihnya itu adalah hadiah. Nah, tetapi orang yang kemudian dengan bahasa kasih hadiah ini, apapun yang diberikan itu akan dijaga karena dia begitu begitu excited dengan sesuatu yang orang lain berikan seperti itu ya. Apapun sekecil apapun, hanya kemudian sekotak susu seperti itu, mereka sangat suka karena mereka memang bahasanya seperti itu. Nah, ketika anak dengan bahasa kasihnya ini hadiah, ketika tidak terpenuhi hadiah, kita mungkin 1 bulan ini nggak ngasih hadiah karena ya banyak hal gitu, atau kita tidak memberikan sesuatu yang istimewa, memberikan sesuatu yang ini untukmu gitu. Ketika dia kosong atau kosong, bahasa kasihnya nggak diisi, maka yang terjadi apa? Dia menjadi anak yang pelit, tidak mau berbagi. Nah, ketika kemudian dia kok pelit, nggak mau berbagi, kok mekengkeng gitu ya, sama mainannya nggak boleh dipegang orang lain, nah boleh jadi baterai bahasa kasihnya itu kosong. Maka kemudian kita harus memenuhinya dulu. Jadi sebelum kita kemudian, kita kadang kalau dia nggak mau ngasih, kok pelit banget sih kamu nggak mau berbagi, ya Allah, naudzubillah min dzalik, keturunane sopo, ya, mamah lo nggak kayak gitu, kan gitu biasanya kan kita ngapik-ngapik ke TV ya. Jadi kayak gitu, maka kemudian kita harus paham ketika kok dia mulai pelit, nggak mau berbagi, mainannya didekep terus seperti itu, berarti bahasa kasih hadiahnya boleh jadi belum dipenuhi. Maka ketika kita mau menasehati harus berbagi, minimal apapun ada di rumah itu, ada coklat, ada permen, ada apa, ini untuk kakak, sambil didekati terus, ini untuk kakak, ada untuk kakak karena kakak hebat, besok-besok enggak pelit lagi, orang yang berbagi itu baik, kan seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika kuncinya sebelum menasehati, maka berikan rasa aman, rasa nyaman, agar hormon bahagianya keluar dengan apa? Dengan mengisi, memenuhi baterai kasih sayangnya.
Jadi ini harus tahu ini harus jeli ya. Orang tua harus nanti PR-nya ngelihat anaknya dengan bahasa kasihnya apa, hadiah. Ya, jadi ini hadiah. Kemudian karena di dalam agama kita pun Rasulullah menyatakan tahadu tahabbu. Salinglah kalian memberi hadiah seperti itu. Salinglah kalian memberi hadiah dan ketika diberi hadiah oleh orang lain biasanya Rasulullah itu langsung memakainya di hadapan orang itu supaya orang yang memberinya itu senang. Jadi seperti itu, biasanya seperti itu. Ini yang hadiah. Oke, next karena waktunya. Yang ketiga, pelayanan. Jadi ada bahasa kasih itu pelayanan. Berarti dia itu senang cirinya dia suka bantu. Senang bantu kakaknya, adiknya, ibunya gitu. Kalau kemudian aku aja yang ngambilin air, aku aja yang gini kan gitu. Kalau ada anak-anak dengan ciri-ciri seperti itu, boleh jadi bahasa kasihnya itu adalah pelayanan. Suka dilayani, suka melayani, senang dibantu, dia menolong, peka terhadap kebutuhan orang lain, senang membantu orang tuanya, dan dia juga senang sekali untuk dilayani. Ketika kita, misalkan dia sedang mau sekolah, makanan sudah siap, mama udah siapkan, kan gitu ya, bunda udah siapkan, umi sudah siapkan, itu di meja sudah dibuatkan susu seperti itu, maka kemudian anak yang pelayanan ini mereka akan merasa nyaman, senang dia melihat, oh melayaniku. Ketika kemudian kita sempat untuk melayani dia mengambilkan baju, loh Bu Siti nanti kan itu nggak bisa mandiri, itu pun pikiran saya. Itu saya yang menjadikan anak saya itu supaya apa-apa sendiri. Tetapi ternyata kok malah bangkang ya gitu. Karena kita pikirnya kan anak itu bukan kita. Tapi kita pengen jadikan anak-anak itu kayak kita. Gak mandiri, wong lanang kok gak mandiri. Ayo apa-apa dewe, makan sendiri gitu. Akhirnya mereka merasa, akhirnya karena kita tidak pernah memberikan pelayanan, baterai kasih sayang pelayanannya kosong. Apa yang terjadi kalau kita kurang sekali-sekali memberikan pelayanan kepada anak kita? Yang terjadi itu anak-anak sering membuli. Ya, jadi membuli adiknya, membuli temannya, terus karena dia ingin dilayani, sering membuli adik atau temannya seperti itu. Jadi pengen diperhatikan dan pengen diberikan pelayanan, mau apa gitu ya. Jadi seperti itu. Nah ini Bu. Jadi kalau kosong maka nanti anak-anak itu akan menjadi seperti itu. Nah, orang tua ini harus melayani dan membantu tanpa diduga. Jadi misalkan seperti ini. Jadi ketika kemudian anak kita mau sekolah nih, biasanya dia ngambil sendiri. Karena kita tahu dia mulai sudah kayak ini nih, bikin riwah lah gitu ya dengan ulahnya itu, maka kita tiba-tiba itu memberikan surprise dengan memberikan sebuah pelayanan. Ini bajunya yang ini bagus untuk anak ini, udah Umi siapkan, Mama siapkan, Bunda siapkan di atas kasur untuk sekolahnya, untuk sekolah nanti. Itu mereka senang ketika kemudian diberikan pelayanan. Ya tidak harus tidak harus sering. Nanti anak-anak bahkan akan melakukan sendiri ketika kita telah memenuhi baterai kasih sayangnya itu pelayanan. Jadi anak-anak yang pelayanan, yang dia butuh pelayanan ini, ketika kita senang sekali dia ketika kita suruh mengaji, maka dia senang sekali kita yang menyiapkan Al-Qur'annya. Ini Al-Qur'annya ya Kak, di sini. Yuk nih mejanya nih udah disiapkan di tempat ngajinya. Seperti itu. Nah anak-anak seperti itu, ketika kita seperti itu, mereka langsung kemudian mau ngaji. Bahasanya pelayanan. Terus kita ngaji kan gitu kan biasanya kita gitu. Dibilangin ngaji padahal dia bahasanya itu bahasa pelayanan. Dia males ngambil Quran itu, males kan gitu. Karena sudah kosong baterainya. Baterai kasih sayang pelayanannya. Oke, ini ya Bu ya. Jadi dia senang dilayani. Oke, kemudian yang next. Cepet-cepetan. Nah ini kata-kata positif. Sebenarnya tadi yang pelayanan tadi juga Rasulullah itu meminta izin ya. Tadi ya saya contohkan kaitannya dengan agama kita, tarbiyatul aulad seperti itu. Rasulullah itu sering kali loh Bu, meminta izin. Kemudian ketika anak kecil itu ada di forum itu, terus
ngasih minum gitu ya. Harusnya kan ke kanan, ini anak kecil. Bolehkah aku izin untuk aku berikan kepada yang lebih tua? Aku nggak mau. Terus dilayani. Oke, ini dikasih gitu. Jadi Rasulullah pun mempraktekkan ternyata. Masya Allah, agama kita ini luar biasa. Cuman kita nggak ngerti aja. Nah, ada bahasanya luar biasa ya. Lalu kemudian yang keempat itu kata-kata positif, pujian. Masya Allah. Sebetulnya saya ingin bahas banyak di ini. Al-Quran itu banyak membahas tentang qaulan karima, qaulan ma'rufa, qaulan sadida, qaulan baligha, qaulan layyina, qaulan maisura. Itu perkataan-perkataan positif. Nah, anak-anak yang punya bahasa kasihnya, kata-kata positif, biasanya cirinya dia senang dipuji, senang memuji diri, mengucapkan kata-kata yang manis, sangat suka diberi kata-kata dukungan, hebat, gitu itu udah senang. Ya, atau dia gini, aku cantik nggak, Ma? Aku keren nggak? Kan gitu. Nah, ketika anak-anak itu suka mengatakan itu biasanya bahasa kasihnya itu kata-kata positif. Jadi mereka ingin dipuji. Nah, kalau tidak dipuji atau lama kita tidak memujinya, ya, maka baterai itu akan kosong. Apa yang terjadi? Anak suka jelek-jelekan orang, nyalah-nyalahkan orang lain, ya, mengejek orang lain. Nah, karena apa? Karena baterai kasih sayangnya kosong. Nah, ketika dia melakukan hal itu jelek-jelekan, nyala-nyala, salah-salahnya gitu, orang lain yang disalah-salahin, maka ketika kita ingin memberikan nasihat, kita datangi anak hebat, Masya Allah, anak soli, anak solihah, Masya Allah, anak bunda ini hebat, memang pintar, keren banget. Besok-besok nggak boleh gitu ya, gitu. Jadi harus dipenuhi dulu. Kita kesalahan kita sampai hari ini, ketika anak melakukan penyimpangan dalam tanda kutip kenakalan, kita langsung memarahi tanpa memenuhi baterai kasih sayangnya itu, sehingga seperti kita malah berantem, malah kesel, malah mangkel sama anak-anak kita. Nah gitu ya. Nah anak-anak yang dengan bahasa kasih kata-kata positif atau pujian itu biasanya tidak suka dikritik seperti itu, karena dia memang pengennya itu ya dipuji. Nah kalau kita mau ngeritik maka dengan bahasa yang baik seperti itu ya. Nah ini Masya Allah. Jadi Quran pun menganjurkan kita, Rasulullah pun mengatakan wa may yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya gitu. Barang siapa yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah kata-kata yang baik, katakanlah yang baik, kata-kata yang baik, atau kalau nggak bisa kita ngomong baik, diam. Ini Masya Allah. Jadi memang kata-kata positif pujian ini seringkali Rasulullah ketika ketemu anak-anak kecil, menggoncengkan Abdullah bin Abbas, kemudian ketika bertemu dengan anak-anak, Rasulullah itu sering mendoakan mereka. Ya Allah, jadikan, ya ketika Ibnu Abbas itu, jadikan dia anak yang paham tentang ilmu. Nah, itulah kata-kata positif. Kenapa kok Rasulullah itu ternyata memang ada bahasa kasih. Ya, Rasulullah mengatakan dengan Ibnu Abbas itu seperti itu, Bu. Sering dengan bahasa-bahasa positif, bahasa-bahasa pendukung, bahasa-bahasa pujian, karena boleh jadi mungkin ya bahasanya, bahasa kasih cintanya dia seperti itu. Ya, nanti beda lagi dengan yang lain. Ya, dengan yang lain. Masya Allah ini ya. Nah, terakhir nih, udah waktunya habis ya. Terakhir itu adalah waktu yang berkualitas atau kebersamaan. Anak-anak yang punya bahasa kasih ini cirinya biasanya dia suka ditemani dan suka menemani. Suka sekali berlibur dengan keluarga, berkumpul dengan orang-orang yang disayangi gitu ya. Dia tidak suka jika orang tuanya itu terlalu kemudian sibuk, karena kemudian akhirnya dia tidak ditemani seperti itu. Nah, waktu anak-anak dengan bahasa kasih ini, gitu ya. Sebelumnya saya sampaikan dulu, Rasulullah itu seringkali mengajak anak-anak, ya, anak-anak di dalam forum orang dewasa, untuk kemudian berdiskusi, kemudian memberikan pemahaman kepada mereka. Nah,
Ini juga tidak semua anak-anak seperti itu. Ternyata ada kayak Ibnu Abbas seperti itu. Nah, itu ditaruh duduk di majelis. Ini menunjukkan bahwa kebersamaan. Dia memang penting nih gitu ya. Anak ini senang kayak gini kan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi Rasulullah itu Masya Allah paham sekali. Nah, kalau kemudian bahasa kasihnya itu kosong, dia lama ditinggal, ibunya sibuk bekerja atau sibuk ngapain, jarang di rumah gitu ya, pengacara ya, pengangguran janjane tapi kakean acara, itu anaknya tidak ada waktu untuk kebersamaan, maka kalau kosong biasanya dia seringnya menyendiri, mengurung diri di dalam kamar. Nah, kalau sudah kayak gini biasanya ngapa sih kok mager aja di kamar? Kita kan marah gitu. Diam aja di kamar. Nah, ini nggak akan menyelesaikan masalah. Karena apa? Karena baterainya masih kosong, harus kita penuhi. Caranya bagaimana? Caranya ibu duduk nemeni, sis diam aja nggak apa-apa. Diam sambil di situ, nggak usah tanya macem-macem, ya. Atau kemudian didekati terus sambil ya diam, ibu di situ diam, menemani 1/4 jam seperti itu. Nanti dia akan berbicara. Kenapa mama di sini? Loh, mama mau menemani kamu. Mama mau nemeni kamu. Kakak sendiri ya, Umi temani ya kan gitu. Nah, setelah seperti itu nanti kita ayo kita pergi kan gitu ya. Itu bisa biasanya mau. Tapi ketika kemudian dia menyendiri terus kita mau ngajak, ayo pergi yuk, ini ada saudara nih yang punya aja, ayo semuanya pada pergi. Dia males nggak mau ikut. Nah, ini biasanya karena bahasa kasih kebersamaannya itu kosong. Nah, yang perlu kita lakukan harus penuhi dulu. Intinya seperti itu. Penuhi dulu maka akan muncul rasa aman, rasa nyaman. Oh iya benar, Ibu dari tadi 1/4 jam di sini. Aku nyaman, aku yakin, aku nyaman dan hormon bahagianya keluar sehingga dia bilang, "Ayo Mak, keluar." gitu. Jadi seperti itu. Tapi ketika belum diisi maka biasanya akan ditolak oleh anak-anak. Ini saja Ibu-ibu karena waktunya sudah kelewat ya. Mohon maaf Bu. Bu Nia, ini sebetulnya lebih teknis dan lebih asik sebetulnya, cuman karena waktu yang kemudian terbatas. Monggo mungkin saya kembalikan kalau ada pertanyaan atau apa sih. Baik, kami akan membuka 3 pertanyaan. Boleh lewat chat ataupun raise hand. Baik, Ustazah, mungkin pertanyaan dari saya dulu tidak apa-apa, Ustazah. Pertanyaan dari Mama Atifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya punya anak dengan 2 karakter berbeda, bagaimana ya Ustazah? Anaknya 2, karakternya beda-beda gitu. Ya. Oh iya, ya itu. Jadi kita harus pahami. Jadi karakter anak nanti sebenarnya itu kepada itu ya. Kalau karakter itu nanti biasanya kebakat, ya, pragmatis atau linguinis gitu. Nah itu juga nanti mungkin lain waktu kalau ada Allah berikan izin bisa kita belajar bareng-bareng tentang itu. Jadi ya kita harus tahu Bu bahasa kasihnya dan apa ya wataknya. Nah, itu kan masuk watak ya, Bu ya. Ini kok dengar. Oh ya. Jadi kita harus tahu watak, Bu. Kalau itu, jadi watak itu nanti ada flegmatis, melankolis, koleris, sanguinis gitu. Itu kalau karakter. Tetapi kalau bahasa kita sekarang ini bahasa kasih atau cinta, Ibu itu amati dulu deh. Anaknya itu bahasa kasihnya apa. Maka ketika kemudian dengan bahasa kasih itu, Ibu nanti bisa masuk lewat nasihat. Mereka akan lebih menerima ya. Kalau karakter itu nanti kaitannya dengan karakter watak ya.
Nanti ini juga sangat perlu dibahas nih, gitu ya. Kayak melankolis orangnya itu biasanya perfeksionis, rapih gitu ya. Kalau Sangu ini sebanyak ngomong biasanya gitu. Nah, itu nanti gimana kita itu? Nah, nanti ada. Karena ini bahasa kasih, maka kemudian ini Ibu perhatikan dulu, lihat dulu bahasa kasih anak-anak Ibu. Ya kalau dua berbeda ya harus diperlakukan berbeda, tidak sama. Nah, yang kesalahan kita kan pakai paket itu ya, paket hemat ya, seperti itu. Jadi satu gaya untuk anak limo ya limo anak kan gitu. Biasanya kan kita gitu. Nah, inilah mungkin ya banyak-banyak minta ampun ya kita ini sama Allah karena kesalahan kita sehingga tidak bisa kemudian kita belum pas dalam membimbing dan anak-anak kita seperti itu ya. Jadi itu harus berbeda Bu dalam menanganinya. Mungkin ada contoh kah Bu ketika dengan karakter seperti apa gitu loh agar bisa lebih teknis gitu. Baik, sambil menunggu untuk pertanyaan selanjutnya ya Ustazah. Ye. Dari mamanya Arumi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya mudah marah, moodnya gampang berubah kalau tidak dipenuhi keinginannya. Bagaimana ya menyikapinya? Ya. Ibu kira-kira dari tadi pemaparan saya, kira-kira anak Ibu itu bahasa kasihnya apa? Yang bertanya Bu siapa ini? Bu siapa? Ibu Rumi. Bu Rumi. Ya. Monggo Bu Rumi. Sentuhan Kira-kira fisik Ustazah. sentuhan fisik. Berarti ketika nanti itu marah, Ibu langsung dekap saja. Ibu dekap, Ibu cium keningnya, Ibu elus-elus punggungnya seperti itu. Sesaat dekap gitu ya, yang agak lumayan ya, berapa menit gitu ya. Terus nanti itu biasanya anak tenang. Nah, ketika tenang itu nanti Ibu baru masuk. Iya, boleh nanti kakak minta ini boleh. Tetapi mungkin besok ya karena mama hari ini nggak sempat kan gitu. Nah itu anak itu akan down Bu, agak nurut. Tapi kita kan kadang gini anak wis marah gitu ya, nggak ngerti bahasa kasihnya, iya mesti kalau minta apa-apa harus itu. Akhirnya dia tambah marah-marah. Karena kita tidak bisa menyentuh bahasa kasihnya. Maka ketika lagi marah-marah gitu, sebetulnya marah-marahnya itu Bu, ketika dia nggak dipenuhi, itu hanya sampingan saja. Ketika bahasa kasihnya sentuhan, Ibu dekap saja, Ibu dekap, itu berarti kosong Bu. Baterai sentuhannya kosong. Mungkin Ibu beberapa hari sibuk dan tidak membelai dia, tidak mencium dia, tidak memeluk dia, tidak menggandeng tangannya, tidak itu jadi masih kurang, maka penuhi dulu. Ketika dipenuhi baru Ibu masuki sesuatu. Ya, jadi kalau dia kenapa ya nasihati. Marah-marah kan enggak boleh. Ustazah kemarin bilang Rasulullah mengatakan la taghdab walakal jannah kan gitu. Jangan marah bagimu surga kan gitu. Kita kan pengen masuk surga ya anak ibadah kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi lakukan isi dulu bahasa kasihnya Bu. Ya, sentuhan. Ya, jadi nggak usah kita itu jaim-jaim gitu ya. Kadang kita kan jaim-jaim. Kita misalkan ibunya itu nggak seneng sentuhan fisik, bukannya nggak seneng. Kita itu bukan yang gitu banget gitu loh, yang apa-apa disentuh, dicium, nggak begitu. Mungkin kita pujian gitu ya. Nah, ketika kita itu nggak sentuhan itu nggak begitu, bukan bahasa kasih kita gitu yang dominan. Lalu kita juga menerapkan itu alah ngalem jadi anak manja ngalem gak usah gitu kan gitu ya. Nah akhirnya ya penuhi saja dulu gitu karena memang itu harus dipenuhi. Ketika nggak dipenuhi maka dia akan terjadi penyimpangan perilaku seperti yang tadi Bu Rumi katakan, misalkan dia marah, tantrum, banting-banting apa. Karena itu tadi saya sampaikan bahwa ketika sentuhan fisik tidak dipenuhi maka dia mencubit,
memukul, kemudian marah itu menggigit kan gitu. Bikin ulahnya seperti itu. Ya, wallahu alam bisawab, Bu Rumi. Mudah-mudahan coba nanti dipraktekkan. Saya pun mempraktekkan ini, mencoba mempraktekkan. Masya Allah. Saya tadi udah bilang ke suami, kita praktekkan, kita salah selama ini, salah menilai bahasa kasihnya. Dan baru hari ini saya lihat, saya makanya tadi bilang, kok dengarin le manis hari ini gitu. Karena memang beberapa hari ini kita kasih pujian anak hebat, keren gitu. Nah itu berubah. Masya Allah. Karena pas saja gitu ya, Masya Allah. Nah ini ya Bu ya, dicoba ya Bu, ibu-ibu semuanya kita coba untuk anak-anak kita, Masya Allah, supaya nanti kita mengasuh anak dengan bahagia. Oke? Baik Ustazah, tinggal satu pertanyaan guys Ustazah. Yeah. Pertanyaannya, bagaimana jika kita sudah terlanjur marah, lalu membuat anak tersebut menjadi sakit hati? Nah, bagaimana penyembuhannya jika anak yang marahnya itu marah yang mendem gitu, Ustazah? Oh ya, Ya. Ibu tidak usah malu untuk mendatanginya dan Afan, ibu-ibu semua, mungkin sinyalnya Ustazahnya kurang bagus. Monggo menunggu sebentar, nggih. Mohon maaf, laptopnya tadi baterainya habis. Tidak, baterai kasih sayangnya habis, nggak tahu. Jadi ngedrop ini lewat HP. Ya, melanjutkan tadi jawaban atas pertanyaan Ibu. Jadi kita nggak usah malu untuk kemudian mendatanginya dan meminta maaf. Lalu sambil melihat. Jadi Ibu nanti PR-nya melihat, meneliti anak kita bahasa kasihnya apa. Ketika anak itu bahasa kasihnya sentuhan, maka ibu datangi dengan menyentuh, mencium, memeluk sambil mengatakan maafkan. Bukan gitu. Ketika kemudian anak itu bahasa kasihnya pujian, kata-kata yang mendukung, maka kemudian lakukan dengan kemudian memuji. Mohon maaf, Umi banyak salah. Kemudian kamu anak hebat, memberikan banyak pelajaran ke Umi gitu. Jadi diberikan kalimat-kalimat kata-kata penguat. Kalau dia hadiah, maka datangi anak sambil minta maaf, sambil membawa hadiah. Jadi seperti itu, penuhi dulu bahasa kasihnya, lalu ibu minta maaf. Karena kalau ibu minta maaf dulu, bahasa kasihnya belum dipenuhi, nanti khawatirnya dia tidak kayak percuma gitu Bu. Ya, jadi dia mendem itu ya itu karena kosong, jadi kosong. Maka kemudian penuhi dulu sehingga penuh, dia nyaman, dia aman dan bahagia, hatinya tenang, sehingga dengan seperti itu kita bisa kemudian minta maaf gitu. Ini jadi minta maaf ibu marah kenapa? Karena sayang Kak sama kamu, karena ibu tidak mau, karena ibu khawatir Kak sama kamu. Maaf kalau ibu salah gitu ya, salah ketika kemudian dalam berperilaku yang membuat kamu tidak senang. Jadi jangan malu untuk meminta maaf dan berikan penuhi bahasa kasihnya. Afan, Ustazah, ini yang kait pertanyaan yang pertama tadi Ya. dari mamanya Atifa.
contohnya tadi misalnya yang satu itu dinasehati bisa dengan kata lebih lembut. Kalau yang satu harus dengan kata dan tindakan. Jadi kalau menasehatinya harus terpisah mungkin ya. Oh, iya. Iya. Iya, jadi seperti itu, Bu. Jadi ya kita yang tahu anak-anak kita dengan karakternya itu. Jadi kalau yang satu lembut ya berarti dia ya harus dilembuti ya dengan bahasanya dia. Ya, biasanya itu anak-anak yang melankolis itu dia enggak bisa di apa namanya dikasari gitu ya. Jadi ada juga nanti yang satu itu ya Bu ya apa bisa dengan kasar gitu, maksudnya enggak kasar, apa keras gitu ya. Halo. Baik Ustazah, jazakillahu khairan untuk Ustazah yang sudah berbagi ilmu dengan kami. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan semua ya. Ya. Alhamdulillah sudah di penghujung acara. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah maupun sengaja atau tidak sengaja. Baik, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, semoga selalu bahagia Ibu-ibu dengan bersama anak-anaknya. Bu Husi. Ya, ya Bu Nia, terima kasih. Sama-sama, Ustazah. Yes. Pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arah-arah kita masuk ke guru-guru ini. Gawe sirto ini